Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita di Victorious Devotion. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus semuanya. Mari kita sama-sama bertumbuh bersama di dalam iman kita kepada Dia, di dalam pengiringan kita setia sampai akhir. Sebentar lagi kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih kami dibangunkan dengan keadaan yang baik dan selalu baik dan akan terus baik. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kami terus alami sampai detik ini. Sebentar lagi kami mau sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami bisa mengerti dengan tepat apa yang menjadi keinginan-Mu melalui firman-Mu. Urapi setiap kami, berbicara Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi, dan kami mau melakukannya. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema fokus kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca ayat bacaan kita di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. 1 Samuel 17 ayat yang 11. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu kondisi, satu situasi di mana Saul dan seluruh pasukan Israel berada di dalam satu kebimbangan, di dalam satu ketakutan, dan mereka kehilangan harapan. Mengapa kehilangan harapan? Ada seorang yang bernama Goliat yang menantang mereka untuk duel satu lawan satu, dan itu akan menentukan hasil kemenangan dari seluruh pasukan. Nah Bapak Ibu ya Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi menariknya nih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu tampillah seorang anak muda, tampillah seorang yang masih belia yang bernama Daud. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-26, nah kita akan melihat pembeda antara Saul dengan pasukannya dengan seorang yang bernama Daud ini. 1 Samuel 17 ayat 26 saya baca untuk kita semua. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Siapakah ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Ini adalah dua sikap yang berbeda antara Saul dengan pasukannya dengan seorang yang bernama Daud, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mereka berada dalam satu situasi yang sama. Mereka sama-sama mendengar ocehan dan hinaan, ocehan, hinaan, ejekan dari sang Goliat ini kepada Israel, kepada umat pilihannya Allah, kepada Saul sang raja yang adalah yang dipilih oleh Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Daud bukan menceritakan tentang kehebatannya si Goliat, tidak, tetapi Daud menceritakan tentang Allah yang berkuasa. Yang berkuasa tentang apa? Yang berkuasa melepaskan dia dari berbagai macam-macam tantangan yang sudah dihadapi pada saat dia menggembalakan domba, 2-3 dombanya. Daud yang adalah penggembala domba yang hanya menggembalakan 2-3 domba yang tidak seberapa itu, dibandingkan dengan Saul yang memimpin pasukan yang begitu luar biasa, tetapi sikapnya terhadap satu tantangan, terhadap satu permasalahan yang begitu hebat, itu sangat jauh berbeda. Mengapa seperti itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama yang harus kita pahami adalah Daud mengenal siapa Tuhannya. Tetapi Saul dan bangsa dan pasukannya yang merupakan bangsa pilihan Allah, dia lupa siapa Tuhan dia. Daud telah mengalami pengalaman bersama Tuhan. Sebenarnya Saul dan juga bangsa Israel mengalami pengalaman dengan Tuhan, tetapi mereka melupakan pengalaman itu. Tetapi Daud tetap mengingatnya. Kalau kita perhatikan dan kita bandingkan di dalam 1 Samuel ayat yang ke-37, ini menarik nih. Ini merupakan sebuah lanjutan respon dari pertanyaannya dia kepada orang-orang Israel tadi. Apa yang akan yang didapatkan kalau bisa mengalahkan mereka?
Nah ini, dia menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Di ayat ke-37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepadanya, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Wow, ini sesuatu situasi yang sangat menarik ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seorang raja yang seharusnya dia memiliki peranan yang penting, tetapi dia malah mengutus Daud yang dalam tanda kutip tidak memiliki pengalaman berperang. Tetapi inilah kedaulatan Tuhan, inilah turut campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan umatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau melihat tadi respon Daud terhadap Goliat, lalu apa yang dia katakan, menceritakan pengalamannya, kita bisa menangkap bahwa Daud hanya fokus kepada Tuhan, bukan kepada apa yang dia hadapi. Dan ini biarlah menjadi pelajaran buat kita. Kita jangan fokus terhadap apa yang kita hadapi, tetapi fokus kita kepada Tuhan. Dari semua pembicaraan, dari semua respon terhadap segala sesuatu, fokusnya Daud kepada Tuhan. Dan kalau misalnya kita bandingkan, kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 45-47, dengan jelas dia katakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Allah akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan pada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Tuhan, semuanya Tuhan yang disebutkan. Sumber kekuatannya, sumber kemenangannya, sumber pertolongannya, semua Tuhan, fokusnya kepada Tuhan. Jadi dia tidak melihat besarnya masalah, besarnya Goliat itu, hebatnya Goliat itu, tapi dia menyatakan tentang Tuhan. Pertanyaannya untuk kita adalah, seberapa banyak kita di antara kita yang terus menyatakan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan di tengah-tengah pergumulan, permasalahan yang kita hadapi, atau malahan kita menjadi kalah, menjadi lemah terhadap tantangan yang kita hadapi, Goliat kehidupan yang kita hadapi. Dan menariknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini dikonfirmasi sendiri oleh siapa? Oleh Goliat. Inilah menariknya firman Tuhan itu. Sayang waktu kita tidak banyak, jadi saya tidak bisa mengutarakan lebih dalam, lebih luas lagi tentang bagaimana korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain, memberikan pemahaman, memberikan pengertian kepada kita. Coba kalau kita bandingkan, ini pengakuan Goliat yang merupakan konfirmasi dari kebenaran-kebenaran yang sudah Daud sampaikan. 1 Samuel 17 ayat 47. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para Allah orang Filistin itu mengutuki Daud. Wah, Daud yang dikalahkan oleh Daud beruang dan singa. Tetapi Goliat mengklarifikasi dirinya sendiri, memvalidasi dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang anjing. Kalau beruang dan singa saja dapat dikalahkan, apalagi hanya seekor anjing. Dan menariknya pada saat Goliat terkalahkan oleh Daud, dia kan kena batunya itu dari depan. Otomatis kalau secara ilmu fisika gitu kan, arah daripada benda yang menyentuh benda lain pasti itu akan bergerak lurus dengan arah bendanya. Tetapi Goliat jatuhnya kemana? Tersungkur ke depan. Menarik. Karena apa? Karena Tuhan melampaui akal dan keberadaan manusia. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebesar apapun Goliat yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita di sepanjang tahun ini, biarlah kita tetap fokus pada Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami mau memiliki sikap dan posisi untuk kami tetap terus fokus kepadamu. Sebesar apapun Goliat yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami tidak mau membesar-besarkan, kami tidak mau mengagung-agungkan
Goliat-Goliat yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami mau tetap terus mengagungkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, menyatakan kebesaran-kebesaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau fokus kepada hal-hal itu. Dan kami mau menyatakan bahwa bukan masalah kami yang besar, tetapi kami punya Tuhan yang besar, yang mampu memberikan kami kekuatan untuk kami menang atas segala peperangan yang kami hadapi. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Selamat berfokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Shalom.